Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya ya. Salam Python mania ya. Masih semangat belajar Python ya. Episode kali ini, episode yang ketiga, kita akan memulai dengan lanjutan yang kemarin, yaitu tentang data science. Ya, buku yang kita bedah, buku yang kita katamkan ini adalah buku Python Data Science Handbook karyanya Jack van der Plas. Ya, apa dan bagaimana? Saya juga belum ngerti, saya hanya tahu di depannya. Maka ini tantangan buat saya juga. Ya, apakah saya jago Python? Ya enggak lah, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Cuman saya punya pengalaman sedikit, teman-teman Python mania. Alhamdulillah sejak tahun 2006 yang lalu saya sudah belajar Python. Ya, nah, maka dari pengalaman-pengalaman itulah yang akan saya sharingkan di sini. Kalau data science ini baru kurang lebih ya 3 tahun yang lalu lah saya mulai memperdalam di sini. Ayo kita sama-sama belajar. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan apapun, silahkan monggo ditulis di bawah kolom komentar ya. Baik, kita mulai lanjut. Di halaman ke-6, insya Allah buku ini akan 548 halaman ya. Kita akan habiskan sampai terakhir. Oke, siap? Kita mulai ya. Berikutnya adalah lanjutan dari yang kemarin, episode yang ketiga kali ini. Kita akan memulai dengan lanjutannya, the exploring modules with tab completion. Jadi kita akan menjelajahi modul ya dengan tab completion, dengan tab. Jadi tab yang otomatis biasanya langsung melengkapi. Ya, IPython other useful interface is the use of the tab key for auto completion and exploration of the contents of object, modules and namespaces. Antarmuka ya, berguna lainnya, salah satu antarmuka yang lainnya dari IPython yang sangat berguna ya adalah penggunaan tombol tab ya untuk sebuah pelengkapan atau pelengkapan otomatis lah ya, auto completion, dan juga untuk menjelajah konten objek, modul dan juga ruang ruang namespace ya, ruang nama, atau nanti kita akan banyak mendeteksi itu objeknya, modulnya atau namespaces ya. Kemudian in the example that follow will use tab to indicate when the tab key should be pressed. Maka untuk contoh berikutnya di bawah nanti kita akan banyak belajar. Kita akan menggunakan tanda tab ya, kurung tab di kurung apa, bukan kurung ya, ini tanda lebih kecil tab, kemudian lebih besar untuk mengindikasikan ketika tombol tab tadi ditekan. Ya, jadi kalau ada tanda itu berarti tab-nya harus kita tekan. Baik, tab completion of object contents ya. Bagaimana pelengkapan tab konten terhadap objek ya, konten objek. Jadi every Python object has various attribute and method associated with it. Ya. Jadi setiap objek Python itu memiliki berbagai atribut dan metode yang mana saling terkait di antara mereka. Like with the help function discussed before, ya, seperti fungsi help yang sudah kita bahas sebelumnya. Python has a built-in dir function that return a list of this. Maka Python juga memiliki fungsi dir bawaan. Fungsi dir bawaannya Python ini yang mana akan mengembalikan sebuah daftar. Ya. But the tab completion interface it much easier to use in practice. Tetapi ya, ketika kita menggunakan tab completion, maka ini akan menjadi lebih mudah dan juga jauh lebih mudah digunakan ya di dalam prakteknya. To see a list of all available attribute and an object, you can type the name of object followed by period, karakter, and tab key. Baik, untuk melihat daftar semua atribut yang tersedia dari suatu objek, Anda dapat mengetikkan nama objek diikuti dengan tanda titik dan tombol tab. Baik, kita lihat sekarang. Saya langsung contohkan aja ya. Nah, ini saya akan mencontohkan. Oke, saya akan contohkan di sini. Baik, saya akan contohkan. Kemarin kan bukanya python.exe Python ya. Oke.
Kita coba. Di situ dikatakan apa di sini? In, ini kan masukkan in ya, L.tab. Jadi misalkan kita mau ngetikkan L ya. L.tab. Maaf. Ini nyambung dengan yang sebelumnya ini ya. Ini nyambung dengan yang sebelumnya. Sebentar, saya ketikkan dulu. Ini harus nyambung ini. Nah, ini harus nyambung lah. L yang ini ya. L itu adalah 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita, nah itu L titik tab. Nah, di sini. Ketika kita ketikkan L titik tab, maka akan ada banyak ini. Ini dia langsung ketahuan. Apa saja sih fungsi-fungsinya metode-metodenya di L? Apakah pen, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Ya, kan? Jadi banyak sekali di situ ya. Kalau di buku ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Kalau di sini sama 11 ya. Jadi memang belum ada penambahan. Baik, kita lihatkan di sini. Saya mau tarik ke sini dulu aja lah. Okay. To narrow down the list, you can tap first character or several character of the name, and the tab key will find the matching attribute and method. Baik. Untuk mempersempit daftar ya, Anda dapat menggunakan tanda panah. Nah, tanda panah gini ya, tanda panah. Ini saya klik tanda panah ke kanan kiri, atas bawah ya. Nah, ini yang mana kita dapat mengetik karakter pertama juga bisa, beberapa karakter dari nama, misalkan kita mau ketik C, nah ini sudah ada depan C-nya, kopinya dulu ya, atau di sini nanti kita tab, kemudian kita C, ternyata di sini harus pakai tanda tombol. Nah, karakter, misalkan kita mau ketik lah ini kan, kalau karakternya di sini tinggal ini aja, ya tanggal tanda panah saja di sini. Nah, kalau di sini, kalau di buku, you can type ke first karakter, kita harus ngetikkan karakternya, misalkan di C. Nah, ini kan akhirnya nggak ketemu. Wah, banyak ini ya, loh. Akhirnya nggak ketemu ya, maka di tab dulu. Nah, maka tinggal tanda panah. Ya, tinggal tanda panah. Misalkan kita mau yang ini kan nggak bisa ya. Di tanggal panah kita pilih misalkan LC. Nah, kalau di sini kan ada L titik. Ya, kalau kita mau tab, kalau yang depannya C, ya ketik aja tab. Wah, ternyata ada gini. Baru kita tanda panah. Oke. Berarti di sini ya, saya ulangi teman-teman semua. Perhatikan di sini baik-baik. Jadi ketika kita tahu L itu adalah list, maka kita mau sekarang mau apa terhadap metode apa yang mau kita gunakan. Maka langkah pertama ketik dulu L, kemudian titik tab. Nah, ini kan nanti akan banyak. Ini fungsi metodenya. Misalkan kita mau membuat itu yang kita tahu, mau cari yang depannya C lah. Ada copy, ada count, ada clear gitu ya. Maka kita C, langsung kita tab. Nah, clear count, copy, baru kita tanda panah. Nah, tanda panah ke atas, ke bawah seperti ini ya. Jadi ini kita bisa memudahkan seperti itu. Misalkan contoh, saya tadi titik P, pop misalkan ya. Saya tab, nah, sudah ada. Kalau C, P, kalau cuma satu ya langsung ketemu. Nah, ini pop. Oke ya. Baik, kalau sekarang saya mau dua kata, tab ada copy dan count. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah yang disebut dengan tab completion. Jadi kita mempercepat nanti di sini ya di ePython ini. If there is only a single option, jika hanya terdiri satu option, maka dengan menekan tab key akan dikomplitkan pada baris yang Anda inginkan ya. For example, the following will instantly be replaced with L.count. Ya, sebagai contoh, the following ini contoh. That count akan cuma satu toh, langsung dilengkapi di situ. Karena satu ya, count masih satu. Oke. Baik. Talk Python has no strictly enforces distinction between public external attribute and private internal atau internal attribute. Meskipun Python tidak memiliki perbedaan yang ditegakkan, ya, perbedaan yang apa ini ya, no strictly enforces distinction, jadi tidak memiliki perbedaan yang ketat ya antara atribut publik eksternal dengan atribut privat yang internal, maka by convention a preceding underscore is used to denote such method. Jadi menurut konvensi garis bawah sebelumnya digunakan untuk menunjukkan metode tersebut. Jadi
Nah, sebenarnya nggak ada apa, cuman kita buat sendiri aja bahwa ada konvensi, ada perjanjian bahwa penggunaan underscore, jadi garis bawah ya, itu menunjukkan bahwa perbedaan antara yang satu ini bersifat publik ataupun bersifat privat. For clarity, this private method and special method are omitted from the list by default, but it's possible to list them by explicitly typing the underscore. Baik. Untuk kejelasan, lebih jelasnya, metode privat dan metode khusus ini dihilangkan dari daftar secara default, tapi dimungkinkan untuk menyantumkannya dengan mengetik garis bawah secara eksplisit ya. Baik, maka kalau kita tuliskan L tab garis bawah tab, maka akan banyak di situ. Nah, ini kan nggak dilihatkan. Contoh ya. Ketika kita tadi L titik tab, maka yang ditampilkan yang seperti ini, yang publik ya. Sedangkan yang underscore yang privat itu nggak tampilkan. Tetapi ketika kita kasih gini ya tab, maka akan banyak sekali di situ ternyata yang privat ditampilkan, yang ada tanda apa itu garis bawahnya, underscore-nya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kalau di sini banyak ini ya. L tab, oh ini banyak. Kalau di sini masih berapa ini? Masih 6. Di sini banyak di sini. Itu sudah banyak. Artinya memang sudah ada perubahan. Ini kan Python-nya sudah lama juga. Bayangin IPython-nya 4. Ini sudah, kalau kita ini 8.14 ya. Oke, lanjut. For brevity, we've only shown the first couple line of the output. Ya, singkatnya, maka kami hanya menampilkan beberapa baris pertama dari output. Most of these are Python. Oh, ini hanya ditampilkan baris pertama aja ya. Most of these are Python special double underscore method of the nicknamed dunder method. Ya, jadi sebagian besar ini adalah metode garis bawah ganda khusus Python yang sering disebut dengan metode dunder. Baik, kemudian tab completion when importing. Nah, ketika kita mengimport. Tab completion ketika kita mengimport. Tab completion is also useful when importing object from package. Jadi, tab completion juga berguna sekali ketika kita mengimport objek dari sebuah paket. Here we'll use it to find all possible import in the Ether tools packet that start with co. Ya, .co. Co. Ya, misalkan contoh. Di situ dikatakan di sini kita akan menggunakan untuk menemukan semua impor yang mungkin dalam paket itertools yang dimulai dengan co, depannya co. Nah, coba kita cek sekarang. Form itertools ya, itertools tools import co yang depannya co. Ya, tab aja. Oke, ternyata ada 1 2 3 ada 4. Combination with replacement, compress dan count. Ya. Oke. Jadi itertools. Jadi ini teman-teman, ini memang bahasan data science yang kali ini itu kita nggak dasar-dasar Python ya teman-teman. Jadi anggapannya lah teman-teman sudah minimal mengetahui tentang konsep Python. Kalau teman-teman masih belum sampai ke sini, artinya masih baru, lebih baik saya sarankan larinya dulu ke mana Python fundamental, kataman Python kita ya, yang Daniel Y. Liang ya. Kalau yang ini memang sudah dianggap sudah dasar-dasar sudah tahu. Maka ini sudah, kalau kita mengimport paket ya, maka kita pengen nah tinggal tab aja. Nah, ada 4. Yes. Similarly, you can use tab completion to see which import are available on your system. Ya. Hal yang sama juga, demikian pula Anda dapat menggunakan tab completion itu untuk melihat import apa yang mungkin pada your system ya, import apa saja yang mungkin di sistem kita ya. This will change depending on what third party script and module are visible to your Python session. Ini akan tergantung ya, akan berubah tergantung pada script atau modul pihak ketiga mana yang terlihat di sesi Python Anda. Contoh, kalau di saya ini kan masih berstandar, saya tambahin sedikit kalau nggak salah. Import tab, nah ini ya, import tab. Nah, ini kan kalau kita lihat ini, oh ini ada import turtle, import tab kayak gitu ya. Oke, ini buahnya ini. Ini sini turtle. Saya mau melihatkan ini dulu lah, tab. Ini gimana cara
menjelaskannya ini. Ya. Import tab. Wah, di sini kalau di buku ini enak sudah kelihatan ya, sudah kelihatan import tab, display all 399 possibilities. Kalau di saya nggak ada ini ya, nggak ada, nggak kelihatan. Ya ini kita mau turun ini, nah, ini oh banyak segini. Wah, kita mau jalankan ini. Wow, banyak sekali ya. Ini import-import yang modul-modul yang kita punya. Jadi gini, teman-teman saya ulang di sini ya. Ketika kita ingin tahu import apa saja paket-paket yang ada di Python kita, caranya import, kemudian spasi tab, kemudian tanda panah dulu sampai keluar, kemudian kita mau cari di sini apa. Oke ya. Yes. Sama, kalau misalkan saya biasanya install XLRD ya, maka kita cari X apa saja. Nah, ternyata ada XDRlib, ada XLRD, XLWT. Ya. Saya juga biasanya import dbfread, maka saya ketik db tab. Nah, dbfread ya, dbi. Saya biasanya seperti itu ngeceknya ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin tahu dan lebih cepat ya. Kalau IPython lebih cepat, itu salah satunya. Catat ya bahwa di sini for brevity ya, note that for brevity I did not print here all 399 importable package and module on my system. Jadi perhatikan bahwa untuk singkatnya saya tidak mencetak di sini semuanya 399 paket ya dan modul yang dapat diimpor pada sistem saya. Jadi dari kami ini dia nggak nampilin 399. Kalau dari sini ada tulisannya ya, di kita nggak ada ini. Nggak apa-apa lah, mungkin beda IPython-nya ini. Baik, beyond tab completion. Yang terakhir adalah beyond tab completion will card matching. Nah, ini tab completion yang di luar biasa, yang dari tidak biasa, yaitu menggunakan karakter wildcard, yaitu bintang ya. Tab completion is useful if you know the first few character of the object or attribute you're looking for, but it is little help if you'd like to match character at the middle or end of the word. For this use case, IPython provide a mean of wildcard matching for name using the star character. Tab completion ini berguna ya jika kamu mengetahui awal karakter ya, mengetahui karakter-karakter pertama ya dari sebuah objek atau atribut yang Anda ingin lihat ya, yang Anda cocokkan. Tetapi ini sangat sedikit membantu ya jika kita ingatnya karakternya di tengah-tengah atau di akhir kata-kata, sebuah kata atau kalimat ya. Untuk kasus penggunaan ini, maka IPython juga menyediakan cara pencocokan karakter dengan menggunakan wildcard, tanda bintang ya. Karakter bintang. Okay, for example, we can use this to list every object in the namespace that end with warning. Oke, sekarang saya ingin melihatkan apa di sini? Objek-objek apa saja yang ada di Python kita ini dengan kata-katanya ada warning, ya kan? Nah, caranya kita kasih bintang, warning, ya, kemudian tanda tanya. Tanda tanya. Oke, ya ini yang kita tahu. Ya, ada yang warning-warningnya banyak di sini. Ya, ada warning-warningnya banyak. Oke, jadi ini cara lain ya, selain tab completion tadi. Ya, jadi kalau kita mau cari apa saja objek-objek yang ada, maka pencariannya menggunakan cara yang di luar tab completion, ya, yaitu menggunakan bintang dan tanda tanya. Notice that star character matches any string, including the empty string. Jadi catat bahwa tanda bintang ini ya, karakter bintang ini cocok dengan string apapun termasuk string yang kosong ya. Similarly, suppose we are looking for a string method that contain the word find somewhere in its name. We can search for it this way. Misalkan kita pengen mencari metode string yang berisi kata find ya di suatu tempat yang dalam ya. Dalam di mana lah dan namanya find pokoknya we can search, kita kan bisa mencarinya dengan menggunakan gini str di string ya, str titik
bintang, fine, pokoknya ada fine-nya, ya. Kemudian kita kasih, jangan lupa tanda tanya ya. Nah, maka ada dua, str fine sama str fine ya. I find this type of flexible wildcard such can be very useful for finding a particular comment when I'm getting to know a new packet or reacquainting myself with a familiar one. Ya, maka saya menemukan jenis pencarian wildcard fleksibel ya yang sangat fleksibel ini sangat berguna ya untuk menemukan perintah tertentu ketika saya mengenal paket yang baru atau membiasakan diri kembali dengan paket yang sudah familiar ya. Jadi ini adalah penggunaan pencarian search ketika kita nanti berjalan di IPython ya. Jadi awal-awal bab ini masih mengenalkan tentang cara kita di IPython ya. Banyak sekali nanti fasilitas-fasilitas di IPython. Baik, kita langsung praktek, langsung action, kita tahu, kita jadi dapat ilmunya di situ. Tapi kalau kita hanya tahu saja, maka itu jadi ilmu saja, tapi bukan apa? Kemampuan ya, skill. Skill itu adalah ilmu ketika kita lakukan. Ketika kita menghadapi salah, ya, kemudian kita menemukan problem-problem, maka kita selesaikan sampai kita selesaikan. Artinya di situ ada ilmu, ada skill yang sudah jadi skillnya, karena kita sudah action. Oke, tetap semangat belajar Python. Tetap action, jangan lupa, jangan takut salah ketika jawis ya. Kalau misalnya berani melihat tantangan, banyak sekali challenge ya, coding challenge. Ya, boleh dicoba latihan ya. Insya Allah tetap bermanfaat ya, selalu bermanfaat karena apa? Ingat, Python itu adalah bahasa yang sangat mudah. Python juga bahasa yang sederhana, simple, dan Python tentunya sangat menyenangkan. Oke, Bismillah, tetap semangat, tetap istiqomah. Kita akan belajar terus sampai selesai khatam buku ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.